Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada kesempatan hari ini. Kita insya Allah dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan pelatihan pembuatan e-book untuk pembelajaran diferensiasi angkatan ketiga. Alhamdulillah untuk tema e-book ini kita bisa menyelenggarakan dalam 3 angkatan atau 3 gelombang. Dalam 3 gelombang ini pendaftar sudah ada sekitar 60-an, namun di grup baru 40-an lebih yang join grup. Mungkin karena teman-teman sudah mengetahui materinya dari angkatan pertama, angkatan kedua mungkin ya. Jadi mungkin karena waktu nggak sempat sehingga skip. Namun haknya untuk mendapatkan materi, surat undangan, dan sertifikat tetap kami akan berikan setelah nantinya membuat penugasan dari tutor kita malam hari ini. Kita sapa dulu tutor kita malam hari ini yang terhormat Ibu Vera Nika. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Arif. Sehat selalu ya. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Saya juga akan menyapa teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Assalamualaikum teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Mungkin sudah jam 9 malam ya. Mudah-mudahan belum ngantuk ya. Nanti insya Allah materi dari Mbak Vera, pembicara kita malam hari ini akan sangat menarik. Sayang untuk di skip ya. Juga teman-teman yang ada di Indonesia Barat dan Tengah, mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat agar bisa terus menjalankan aktivitas menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna buat peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kami dari komunitas guru digital milenial selalu menyelenggarakan webinar-webinar yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu dalam menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna, yang berpusat pada murid, yang tentu saja menjadi tuntutan dari kurikulum Merdeka. Kami untuk 3 gelombang ini mengangkat tema e-book, karena tema e-book ini atau buku digital ini sangat simple untuk kita gunakan, kita buat. Memang kami sengaja memilihkan tema-tema yang menarik, namun dalam pembuatannya sangat simple. Dan murid-murid kita juga sangat menyukai atau menyenangi proses pembelajaran yang nanti kita sampaikan dalam bentuk e-book atau buku digital. Nah, buku digital ini Bapak Ibu sangat simple dibuat sehingga Bapak Ibu nggak usah repot-repot. Dan yang paling penting adalah gratis atau tidak berbayar. Nah, Bapak Ibu bagaimana terkait dengan buku digital ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Vera. Nah, Bapak Ibu komunitas guru digital selalu ingin memberikan pencerahan atau materi-materi yang Bapak Ibu butuhkan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Kami di usia keempat tahun ini senantiasa memberikan media komunikasi, saling berbagi, dan menyampaikan materi-materi yang cukup menarik. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lewatkan setiap kali webinar yang komunitas guru digital milenial selenggarakan. Pada kesempatan kali ini kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menjadi pusat dari komunitas guru digital milenial. Namun komunitas guru digital milenial sekarang ini anggotanya sudah ada di beberapa daerah dari seluruh Nusantara. Karena anggota pasif dan aktif itu ketika sudah mengikuti kegiatan webinar, maka otomatis guru yang bersangkutan menjadi anggota komunitas guru digital milenial. Baik Bapak Ibu, nanti setelah ini akan kami serahkan kepada Mbak Vera. Sekiranya saya off cam, mohon maaf karena saya ada di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk open kamera sepanjang pelatihan ini. Namun Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu boleh bersepakat dengan pembicara kita Mbak Vera, mungkin nanti Mbak Vera akan menawarkan apakah
kegiatan kita yang rencananya 2 hari ini akan dipadatkan dalam 1 hari ini, silakan. Tinggal hari esok penugasan saja yang Bapak Ibu bisa kumpulkan melalui grup WhatsApp yang sudah ada kita buat. Namun demikian, tetap kesepakatan Bapak Ibu bangun bersama tutor kita Mom Vera. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, waktu dan tempat kami serahkan kepada Mom Veronica. Kepadanya waktu dan tempat kami serahkan. Silakan Mom. Ya, terima kasih Pak Arif. Salam kenal, salam jumpa nih untuk teman-teman di komunitas guru milenial ya. Wah, luar biasa nih malam minggu masih bersedia meluangkan waktu untuk selalu mengupgrade diri, mengikuti perkembangan zaman. Karena inilah guru Bapak Ibu, ketika kita sudah berhenti mengajar, maka kita tidak boleh, kalau kita sudah berhenti belajar, maka kita tidak boleh mengajar lagi. Karena pada hakikatnya guru adalah pembelajar sejati. Mudah-mudahan tetap dipertahankan semangatnya untuk terus berubah, karena pendidikan adalah salah satu sektor yang fluktuatif, sangat dinamis, dan kita harus bisa segera beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi, terutama setelah pandemi kemarin. Ya baik, tidak panjang berbasa-basi, mungkin tadi seperti yang dibicarakan oleh Pak Arif, saya juga akan menawarkan bagaimana jika sesi hari ini kita padatkan menjadi 1 hari. Selayaknya sebelumnya kan hari pertama kita akan mengupas tentang Canva dalam membuat buku digitalnya, e-book. Lalu hari keduanya kita akan berfokus kepada hygiene. Nah, cuma kedua itu bisa dipadatkan dengan saya akan membuat materi sedemikian simple yang mudah dipahami oleh Bapak Ibu, sehingga besok bisa berfokus kepada penugasan saja. Mudah-mudahan berkenan ya Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai. Izin share screen ya Bapak Ibu. Oh, kita perkenalan dulu ya. Baik, nama saya Veronica. Sehari-hari saya bertugas di SMP Negeri 88 Jakarta Barat sebagai guru bahasa Inggris. Dan kebetulan juga saya berinteraksi dengan Pak Arif di beberapa komunitas, jadi sudah tidak asing lagi dengan Pak Arif, dan mudah-mudahan juga kita bisa berinteraksi bersama dan saling bersinergi, bertukar ilmu sehingga kita semua bisa sama-sama profesional dalam bidangnya. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, untuk pembuatan buku digital, saya menggunakan Canva di sini, Bapak Ibu. Izin bertanya, layar saya sudah tampak di layar Bapak Ibu? Sudah, Mak. Ya, baik. Ini kebetulan saya pakai akun yang belum terkoneksi dengan hygiene, jadi mudah-mudahan nanti ketika mengkoneksikan dari Canva ke hygiene, Bapak Ibu bisa lebih detail, lebih paham. Nah, ketika saya buka di canva.com, saya belum sign up, maka saya harus masuk dengan akun Google saya. Ini saya klik confirm. Kemungkinan untuk Canva, Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan aplikasi ini, karena ini biasanya yang paling banyak dipakai oleh guru-guru. Ya, ini saya terima semua cookies-nya, saya akan berperan sebagai guru, teacher. Saya bekerja di SMP. Nah, ini kalau mau invite tim, saya tidak akan invite tim, saya skip. Ya,
Ini pertama kali akun ini menggunakan Canva. Jadi stepnya seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu ya bisa buat dokumen, bisa buat whiteboard seperti layaknya Bapak Ibu kalau mengajar pakai Google Jambu untuk media sosial, editing website, dan banyak lagi di sini Bapak Ibu bisa lihat infografis, foto kolase, mind mapping. Nah, ini mind mapping kebetulan kemarin PTK saya menggunakan mind mapping, cuma saya tidak pakai Canva, saya pakainya Live Worksheet. Ini Canva adalah aplikasi yang wajib dikuasai oleh Bapak Ibu karena fungsinya banyak banget. Kalau kita bahas satu persatu tidak akan selesai karena satu fitur butuh satu pertemuan. Ini ada beberapa fitur bisa lebih dari satu pertemuan. Untuk hari ini kita akan berfokus kepada buku digital. Maka pada tombol search di sini saya akan ketik buku. Ya, jangan buka cover ya. Nah, book aja cari buku. Di sini akan ada banyak template-template buku yang Bapak Ibu bisa pakai. Ada yang berbayar, kalau yang berbayar ada gambar mahkota ini, berarti Bapak Ibu harus punya akun premium. Kalau yang tidak ada, berarti free gratis, bisa Bapak Ibu pakai. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya akun belajar.id, Bapak Ibu bisa masuk dengan akun belajar.id. Dan banyak sekali fitur-fitur template-template yang bagus dan gratis untuk guru-guru. Seandainya Bapak Ibu tidak punya belajar.id, Bapak Ibu misalkan jadi guru, nanti tinggal mengupload FK, membuktikan bahwa Bapak Ibu guru nanti akan diproses dalam 2 kali 24 jam dan akan mendapatkan akun edukasi. Nah, ini saya tidak melakukan aktivasi untuk edukasi, saya akan langsung ambil template yang bagus sekiranya bisa saya pakai. Saya mau cari yang gratis dan bagus. Contoh ini, saya ambil yang ini. Ini tidak ada harus bayar-bayar. Ya, ini saya akan customize. Ini saya skip turnya. Ini ada beberapa yang bisa dipakai. Bapak Ibu mau terus lanjut pakai ini atau tidak terserah. Saya akan lanjut ini. Nah, saya akan mengganti. Kalau di Canva itu kan tinggal kita ganti huruf atau gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh buku bahasa Inggris. Izin Saya mengambil gambar dan merekam video. ya English 88, English 88, English book. Ini saya ganti dengan saya. Oke. Ini materinya contoh. There is and there are. Nah, ini mau diganti boleh, tidak diganti tidak apa-apa. Ini covernya. Lalu saya akan menambah page baru Bapak Ibu bisa ditambah di sini. Atau ketika kita ingin bentuknya sama dengan di atas, dengan sampulnya, Bapak Ibu bisa tinggal klik duplicate. Kalau di add page ini akan kosong, sehingga kita harus copy-copy lagi item-item yang ini supaya senada. Kalau saya lebih cenderung duplicate, ini saya delete dulu, saya duplicate di sini. Ini sudah ada 2, ini page 1, covernya, page 2 di sini. Ini tinggal saya hapus sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Supaya nggak hilang, jangan lupa disimpan. Klik bagian atas di sini, English book. There is and there are. Ya, klik enter.
Oke. Jadi setelah kasih nama di sini klik enter, kalau nggak diklik enter akan kembali ke nama yang seperti di atas. Oke, ini bagian ini mau saya delete, tidak terhapus. Bagian ini mau saya copy, tapi saya ini saya hapus dulu, yang ini tinggal diklik aja. Nah, ini mau saya jadikan judul. There is and there are. Yang ini bagian hijaunya mau saya hapus. Saya klik. Dan yang mau saya pakai adalah yang ini. Yang ini dulu. Tulisan yang kecilnya mau saya hapus. Tinggal di sort. Lalu delete, hapus. Kalau yang ini mau saya hapus yang atasnya. Jadi ini untuk judul, subjudul, ini untuk teks yang digunakan untuk menerangkan materi. Nah, di sini saya akan tulis fungsinya. Ini tulisannya kan masih ke tengah ya Bapak Ibu. Kalau tulisannya di tengah, kanan atau rata ke semuanya, atau rata kiri atau rata kanan, atau rata kiri dan kanan. Maka saya setting yang ini. Fungsinya untuk menunjukkan suatu atau seseorang. Nah, fungsinya. Lalu saya mau kasih gambar. Nah, kalau mau kasih gambar, Bapak Ibu masuk ke elemen. Di sini ada banyak gambar yang bisa Bapak Ibu pakai. Contoh saya akan mencari gambar kue di atas piring. Ada nggak ya? Wah, gambarnya yang mana nih? Nggak ada yang kuenya cuma satu ya. Ini ada bagus, tapi harus bayar. Nah, ini saya pakai yang ini aja deh. Donat ada 6. Nah, ini donat ada 6, saya tarik. Ini bisa diperkecil, bisa diperbesar, bisa diputar-putar. Tergantung Bapak Ibu mau memutarnya berapa, tergantung kebutuhan. Besarnya juga. Nah, ini contoh. There, tadi ini pakai there are. There are 6 donuts on the plate. Nah, ini ada 6 donat di atas piring. Contohnya. Terus ceritanya, saya mau kasih keterangan. Ini saya mau pakai lagi. Yang hijau, saya klik, saya copy Ctrl+C, lalu saya tekan Ctrl+V. Nah, ini mau saya, there is, cuman saya bikin perkecil.
Saya mau cari panah. Kok jadi panda? Arrow aja ya, arrow. Oke, ini yang mau saya pakai. Tapi warnanya saya nggak mau putih. Saya maunya merah. Ya, maka saya klik di sini yang warna. Colornya saya mau warna, kayaknya ini aja lebih bagus daripada merah terlalu menyolok. Ini there is. Untuk plural, bisa copy. Tulisan ini mau saya ganti jadi ini harus gue klik kamu sih kuning aja. Singular. Oh, kayaknya kalau kuning kurang jreng, oranye aja. Aku tes siswanya nggak ini. Nggak kelihatan. Oke, there is buat singular. There are untuk plural. Ini ceritanya saya buat materinya. Ini saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Saya geser sini. Ini saya ganti there are. Ini saya ketik di sini. Plural. Oke. Ini saya mau copy panahnya. Ctrl C, Ctrl V. Saya geser ke sini. Nah, anak sekarang kalau kita mau menyajikan teks-teks atau buku seperti ini harus colorful. Karena mereka terpapar, sudah terbiasa, kalau saya bilang terpapar cenderung mengarah ke penyakit ya. Anak-anak sekarang itu seneng yang warna-warni, colorful, terus ada suaranya, bisa interaksi, bisa bergerak. Jadi kalau kita mau buat sebuah materi, jangan terlalu banyak menggunakan kata. Ya, cukup ambil yang simple, perbanyak gambar. Karena kalau perbanyak tulisan, anak-anak nggak bakalan mau membaca itu. Oke, saya akan tambah lagi page, saya duplicate saja supaya satu nada, senada. Saya duplicate jadi page 3, klik tanda tambah ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini di atas covernya, di sini materinya. Nah, ceritanya di halaman 3, saya akan minta anak-anak untuk nonton video. Let's watch the video. Ini saya hapus karena saya nggak butuh gambar. Karena akan saya kasih video. Maka saya akan menambahkan kotak untuk menempatkan video saya di buku digital. Nah, sini saya akan cari kotak rectangle. Ini maaf saya bahasanya Inggris karena kalau saya search di pakai bahasa Indonesia kayak tadi panah jadi panda yang keluar. Mungkin karena settingan laptop saya di setting ke bahasa Inggris. Oke, ini saya akan ke perbesar. Let's watch the video. Ayo kita tonton videonya. Saya nggak mau warna putih. Saya mau warnanya kalau nggak orange gini, saya ambil pink. Nah, tinggal klik color, saya akan pilih yang pink. Misalnya ini pink. Jadi warnanya lebih bagus. Oke. Setelah mereka nonton video, saya minta anak-anak ini nanti mengerjakan tugas. Nah, tugas saya akan saya koneksikan dengan Google Form. Maka saya harus memasukkan logo Google Form di sini. Nah, kalau di sini kan saya kalau di sini kan nggak ada. Kita coba cari ya di elemen. Ada nggak logo Google Form?
Nah, ada nggak logo Google Form? Kayaknya nggak ada, ya. Nah, ini Pro, tapi bukan Google Form. Berarti apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah mencari gambar. Di sini saya cari di browser logo Google Form. Nah, ini saya dapat image logo Google Form. Oke, saya akan ambil yang ini misalnya. Nah, ini kalau saya langsung save, saya klik kanan save image, Google Form logo, dia akan masuk ke laptop saya. Ketika saya upload ke buku digital ini, biasanya sungguhnya pun tadi kita sudah lihat dia dalam bentuk PNG ya ini, tidak ada backdropnya, tidak ada background. Tapi begitu kita langsung masukkan ke Google, ke Canva-nya, kita upload file, biasanya tetap muncul itu background-nya. Kita coba ya, nanti setelah full, saya mau taruh ke sini. Nah, tuh jadinya kayaknya kurang estetik kalau seperti ini. Maka saya biasanya hapus dulu background-nya. Ini karena saya tidak memakai akun premium, maka saya tidak bisa langsung pakai background remover di sini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah koneksikan dengan akun belajar.id, background remover yang langsung dilakukan di Canva, di dalam aplikasi Canva-nya itu bisa bekerja. Karena saya tidak pakai akun premium, maka yang harus saya lakukan, saya delete dulu, adalah menghapus ini logo belakangnya ya dengan aplikasi di luar. Saya ambil image address-nya, alamat dari gambar ini, lalu saya buka yang namanya remove.bg, background remover. Remove.bg. Ini tinggal saya masukkan URL-nya di sini. Saya paste, saya tempel yang tadi saya copy. Dan nanti dia akan menghapus background-nya. Baru kita download. Ketika di-download, sudah otomatis masuk ke laptop saya. Oke. Selanjutnya, saya akan mengupload. Ya, ini tadi elemen, untuk cari elemen-elemen. Kalau kita butuh gambar dari luar, kita masuk ke upload. Ini saya ambil yang sudah di-remove background-nya. Nah, ini tidak ada background-nya. Ketika saya tarik ke sini, nah, dia akan lebih bagus. Jadi usahakan kalau mau memasukkan gambar di Canva, sebaiknya dihapus dulu background-nya. Jadi kelihatan lebih indah, lebih cantik, lebih estetik. Nah, ini saya akan kasih perintah untuk kerjakan let's practice. Ya, let's practice itu yuk latihan. Nah, ini saya kecilkan hurufnya di sebelah sini. Kalau mau mengecilkan atau kita klik aja langsung jadi 100 misalnya. Bisa. Let's practice. Kalau let's practice, ayo kita latihan. Nah, ini ceritanya saya anggap buku digitalnya template-nya seperti ini. Saya kasih cover, saya kasih materi, lalu di sini nanti saya pingin nanti di buku digitalnya itu ada video, ada Google Form latihan soal yang saya Nah, kamu pasti tuh sudah mulai per 3 bulan. Nantinya pas kamu ada langsung tarik 2 bulan.
Iya, mohon maaf saya mute all supaya roomnya tidak berisik ya Bapak Ibu. Oke, kita anggap saja ini bukunya udah jadi 3 lembar, tapi Bapak Ibu kalau mau buat lebih dari 3 lembar bisa ya, untuk variasi-variasi yang lainnya bisa. Jadi tadi sudah saya perkenalkan bagaimana mengedit huruf yang ada di Canva, tinggal dipilih saja lalu diganti dengan tulisan yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, kalau butuh gambar yang lain bisa diganti atau dimasukkan di bagian elemen ini, tinggal dicari misalkan English book, buku bahasa Inggris apakah ada. Nah, ini ada tapi premium. Oke. Ini ceritanya mau saya ganti yang ini saya nggak mau pakai karena bukunya bukan buku tulisannya bahasa Inggris. Kalau ini kan ada buku tulisannya bahasa Inggris, saya mau pakai yang ini. Ya. Terus tadi menduplikat. Mengapa saya duplikat? Jadi saya nggak perlu copy paste item-item kecil ini yang ada di halaman sebelumnya. Jadi saya pingin buku ini satu tema dan saya nggak perlu lagi drag and drop atau copy paste ke area-area yang lainnya. Tinggal saya duplikat. Oke, kita anggap buku ini selesai. Lalu bagaimana mengubahnya menjadi sebuah buku digital? Jadi kita buat basicnya tuh di sini. Lalu nanti kita akan ubah menjadi buku digital. Apa yang harus dilakukan di sini Bapak Ibu klik share. Ini di share. Lalu di sini ke bawah klik more. Oke. Klik more, Bapak Ibu scroll terus ke bawah. Di bagian desain ini ada Heyzen Flipbook. Ya. Jadi Canva ini banyak bisa dikoneksikan dengan berbagai aplikasi, bisa Powtoon, bisa Simple Booklet, bisa Movely. Nah, ini kalau satu-satu dipelajari bisa, cuma nggak bisa hari ini. Hari ini kita fokus ke Heyzen, karena buku digital yang akan kita buat dalam bentuk Heyzen. Oke, saya ulang lagi gimana caranya. Pertama, Bapak Ibu, ya klik share di sini, bagikan. Lalu klik titik 3 yang di bawah more. Bapak Ibu scroll ke bawah. Ini ada Heyzen. Oke, ini ada Heyzen. Lalu kita klik use. Nah, ini saya punya 3 halaman. Apakah semuanya akan dijadikan buku digital? Iya. Kalau iya, berarti Bapak Ibu tinggal klik save. Nanti tinggal Bapak Ibu buka Heyzen-nya. Nah, untuk yang belum punya Heyzen, ya, ketika kita klik flipbook-nya, Bapak Ibu akan diantarkan ke laman Heyzen. Cuma kalau belum punya akun, nah di sini ya kan harus register. Kalau nggak register, buku yang kita buat akan terhapus dalam waktu 1 minggu. Kan sayang-sayang udah bikin capek, terus 1 minggu hilang bukunya. Maka akan lebih baik kita register saja. Gampang caranya, ini kita klik close aja di sini, atau kita klik langsung di sini register juga bisa. Nah, ini sign up dengan Google. Ya, di sign up dengan Google. Nah, pilih akun Gmail-nya. Lalu confirm. Oke. Nah, ini kita sudah punya akun. Nah, caranya kliknya lihatnya di mana tuh. Oh, ini akun saya. Namanya Veronica Awesome. Emailnya ini. Oke. Plan-nya adalah gratis, free plan. Kita kembali ke dashboard di sini. Ya, oke, ini buku kita yang akan kita jadikan, yang akan kita bagikan. Cuma perlu kita edit karena tadi belum ada videonya, baru saya kasih kotak doang. Cara ngeditnya gimana? Di sini Bapak Ibu klik buku di sini, bukunya Bapak Ibu di sini diklik. Oke, lalu kita edit.
editor. Oke. Bukunya kita kasih judul dulu. Saya kasih judul There is and there are. Subtitle boleh diisi, description boleh diisi, kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Ini saya save. Ini nanti akan muncul judulnya. Nah, page effect ini Bapak Ibu bisa setting dia muncul sebagai magazine, majalah, atau sebagai buku. Kita lihat kalau sebagai buku tampilnya seperti ini. Saya close dulu. Nah, seperti buku ini bentuknya. Ya. Kalau page effect-nya, kalau page effect-nya sebagai magazine, majalah, dia akan tampilnya seperti ini. Di sini beda tampilannya seperti majalah, tidak ada ini majalah. Oke. Kalau page effect-nya sebagai album, nah dia akan seperti album. Oke. Oh, ini nggak kedengaran suara karena saya pakai earbud. Saya matikan dulu earbud saya. Ya, saya diskusi sebentar biar Bapak Ibu dengar. Kalau halamannya itu dibuka, itu akan muncul suara halamannya. Oke, ini. Oke, kalau page effect-nya saya ganti sebagai notebook. Nah, sebagai notebook, catatan. Oke, seperti ini. Ya, ini tergantung Bapak Ibu maunya sebagai apa. Nah, ini kalau ini sound-nya nyala. Kalau sound-nya saya matikan, begitu page-nya dibuka, tidak akan ada suara. Tapi kalau page-nya saya nyalakan, nah ini maka dia keluar suara. Oke, saya akan setting ini sebagai slider. Kayak apa sih sebagai slider? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dia slide satu persatu begini. Ya. Kalau dia sebagai kartu, nah dia akan bolak-balik kartu seperti. Nah, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Jadi tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa. Oke, kalau dia cover flow, nah, dia akan flowing. Nah, geser, geser. Oke. Kalau Bapak Ibu settingnya sebagai satu halaman, nah, bolak-balik. Ya, puter bolak-balik. Oke. Kalau saya hari ini saya mau jadi magazine aja. Oke, kalau ini right to left read, ngebukanya dari belakang. Kayak kalau baca buku dalam bahasa Arab, nah, ke belakang gitu. Kalau orang Indonesia kan nggak ngebukanya nggak dari belakang, tapi dari depan. Ini sebaiknya dimatikan saja. Oke. Untuk background, nah buku digitalnya bisa dikasih background. Kalau ini kan belum ada background, masih kosong. Supaya lebih indah lagi, lebih cantik bisa pakai backgroundnya. Contoh saya mau kasih yang ini, belakangnya akan muncul. Kalau Bapak Ibu punya background sendiri, bisa dimasukkan dengan cara, nah di sini, ambil filenya di sini atau upload. Ya, upload bisa upload dari laptop, bisa upload dari Google Drive.
Oke, saya pakai yang ada aja karena udah lumayan bagus. Nah, untuk logo, nah kalau versi gratis yang free, kita nggak bisa ganti logo. Jadi harus versi premium. Logo ini maksudnya logo yang mana? Logo yang ini nih, logo Haizen Flipbook. Jadi logo Haizen Flipbooknya bisa Bapak Ibu hapus, kasih logo sendiri, Bapak dan Ibu yang punya sendiri misalnya. Itu Bapak Ibu bisa upload logo, cuma versi Haizennya harus versi yang berbayar. Lalu ini kontrolnya, nah ini bisa Bapak Ibu kalau dia full screen dimatiin berarti munculnya enggak penuh ya. Lalu halaman previewsnya kelihatan apa enggak? Saya enggak pengen kelihatan, saya pengen siswa baca satu-satu. Zoom buttonnya muncul apa enggak? Zoom button yang ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah ini saya biarkan settingnya seperti standar biasa. Lalu di sini pagination bar. Nah, itu nanti bisa dikasih halaman ya, kasih halaman, jadi bukunya nanti muncul halaman. Kalau ini saya rasa kalau untuk halaman nggak perlu ini saya hide aja, atau kita coba kalau kasih thumbnail kayak apa thumbnailnya tuh gini. Saya cenderung tidak mau pakai ini, di hidden aja. Nah, buku digital juga bisa dikasih audio. Ya, cuma ini tidak akan saya kasih audio. Takutnya nih ketika kita putar video bentur dengan audio. Akhirnya kan jadi ribet. Bu, gimana sih Bu? Saya pengen tahu ya, gimana sih ngasih audionya? Ini harus di browse dulu. Kita punya nggak file audio? Kalau nggak punya, kayak ini kan saya nggak punya file audio, nggak ada file audio di sini. Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu bisa download audio dari Band Sound. Band Sound sini, Band Sound. Nah, Band Sound. Di sini banyak ya. Kalau kita mau pakai lagu-lagu itu free royalty. Jadi nggak usah khawatir. Nanti Bapak Ibu harus berurusan dengan plagiarism dan lain-lainnya. Jadi ini saya sign in dulu ya. Sorry, saya belum punya ini. Saya belum punya akunnya. Saya nggak usah sign in juga nggak apa-apa lah. Oke. Ini banyak musik yang sering dipakai itu. Kita play ya. Ini bagus nggak? Saya cari yang free. Ini yang sering dipakai ini. Contoh saya mau ambil ini, saya tinggal klik free download. Nah, filenya akan otomatis masuk ke laptop saya. Proses download belum penuh. Oke, saya kembali ke ebook Haizen. Ceritanya saya mau nambah audio, maka saya harus browse. Tadi saya udah download ya, ini ada ukulele MP3. Saya open. Oke, sampai 100%. Nah, ini yang akan saya pakai. Di Flipbook audionya, saya klik Flipbook ID audio. Nah, ini udah muncul add.
Oke, begitu dibuka bukunya, nanti dia akan mengeluarkan suara. Cuma ini kita setting dulu, kita add. Oke, dia akan ngebuka di halaman 2 sampai ke halaman 3. Atau dari halaman 1 dia udah nyala sampai halaman 2. Saya close. Suaranya ke play. Audio ini saya cuma mau dia muncul di page 1 misalnya. Dia hanya muncul di page 1. Dan saya bisa setting volumenya itu jangan kencang-kencang. Ya, volumenya nggak usah kencang-kencang. Sedang aja. Atau kita mau setting mainnya cuma sekali. Oke. Saya mulai di halaman 2 sampai halaman 2 aja. Kita looping. Saya coba suaranya yang ini. Apakah akan lebih kecil? Nah, suaranya lebih kecil. Jadi nggak terlalu keras, nanti berbenturan, takutnya berbenturan dengan video. Oke. Masukin audio udah oke. Sekarang kita ke password protect. Kalau kita mau punya audio buku ini, kita mau kasih password. Contohnya buku itu bagus dan saya pengen orang yang baca itu harus bayar ke saya. Setelah saya kasih password, ini bisa one password for everyone atau one password per user. Kalau one password per user, nah kita lihat ini, kita ganti, tambahin siapa-siapa yang bisa akses buku kita. Ya. Contoh passwordnya Vera 123. Nah, akses listnya nanti ditulis emailnya masing-masing di sini siapa yang punya akses. Oke, kalau one password for everyone, nah passwordnya misalkan Vera 123. Text asking for the password. Silakan masukkan password misalnya ya, di save. Jadi begitu di play, anak-anak kalau ini kan kita mau buat anak-anak ya Bapak Ibu, kalau bisa sih jangan di password gitu ya, tinggal di save ya. Cuma nanti saya nggak mau kasih password, kasihan ntar anak saya masa suruh bayar ya, saya disable aja deh. Oke, save. Lanjut. Nah, interaksi di sini Bapak Ibu bisa masukkan gambar dari flipbooknya, atau bisa masukkan audio, atau bisa masukkan video. Nah, ceritanya saya mau masukin video ya. Ini video. Nah, ini akan muncul berubah, lakukan snipping tools. Nah, ya. Kita buat kotak di sini untuk meletakkan video. Nah, video ini Bapak Ibu ada tipenya, bisa Vimeo, bisa pakai link, atau bisa pakai YouTube. Kalau Bapak Ibu video dari Google Drive, Bapak Ibu tinggal ambil dari link. Kalau mau ngambil dari YouTube, yang ini. Bisa juga videonya diupload dari laptop Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya video di laptop. Nah, saya nggak mau susah, saya mau cari aja di YouTube.
Saya cari aja di YouTube ya. Saya buka YouTube, saya cari video there is dan there are. Yang enak sih Bapak Ibu punya YouTube channel sendiri, punya video-video sendiri yang bisa Bapak Ibu pakai. Contoh ini yang mau saya kasih ke anak-anak. There are. Apa yang harus saya lakukan? There are 2 cats. Tinggal saya copy aja ini, link YouTube yang di atasnya. Oke, link YouTube yang di atas ini saya copy. Saya sort, saya tekan Ctrl C. Saya kembali lagi ke Heyzen-nya. Saya taruh di sini. Saya close. Videonya bisa nanti ke play. Tinggal anak-anak ini. Terus saya setelah kasih materi, saya kasih video, saya pengen anak-anak langsung mengerjakan Google Form. Nah, berarti Bapak Ibu harus punya file Google Form yang ada di di Google Drive Bapak Ibu. Ya, ini cara nge-linknya sama. Saya mau masukkan ke link. Saya klik link di sini. Ya, ini akan saya kasih kotak. Jadi begitu siswa klik ini, saya minta go to page. Bisa juga open link. Open link bisa menuju ke web, ke email, ke nomor telepon, ke SMS, ke Messenger, ke WhatsApp atau ke Telegram. Atau Bapak Ibu bisa juga go to page. Page-nya di sini nanti tinggal di copy dimasuk ke halaman berapa. Nah, kalau ini biasanya pakai link. Tinggal masukkan link Google Drive-nya Bapak Ibu. Saya punya nggak ya di sini? Contoh saya mau ngambil yang ini. Saya mau ngambil Google Form yang ini ceritanya. Oke. Maka saya harus dapat linknya. Saya klik send, saya ambil linknya, saya shorten aja biar gampang kopinya. Saya copy, saya kembali ke Heyzen. Nah, ini akan saya kopikan ke sini. Ya, ini bisa di setting open in new tab atau di off. Oke, jadi ini buku digital yang tadi kita bikin di Canva. Kita masukkan ke Heyzen untuk kita import jadi e-book, lalu kita masukkan video dan kita koneksikan dengan link Google Form. Jadi Bapak Ibu kalau ngasih tugas ke siswa, ini buku tinggal Bapak Ibu share ke anak-anak. Anak-anak bisa langsung sekali klik dapat materi, dapat penjelasan video, dapat penjelasan juga dari gambar. Terus setelah mereka paham, Bapak Ibu bisa assess mereka, uji mereka dengan ulangan yang Bapak Ibu koneksikan dengan link Google Form. Oke, ini saya stop editing. Saya stop editing, lalu ini saya save. Oke, kita cek bisa ke play. There are. Jadi dia nge-play YouTube-nya langsung di buku itu. Oke, bisa ya. Sekarang ini saya mau klik. Nah, ini saya mau klik. Apakah masuk ke Google Form yang saya buat? Nah, ini masuk ke sini. Oke. Lalu bagaimana, Bu? Ini saya back. Membagikan buku ini kepada siswa. Buku digital ini. Mulai suaranya. Saya bisa play video. There are 2 cats. Oke, cara membagikannya bagaimana, Bapak Ibu? Ini saya tutup. Nah, ini
ada yang namanya di sini tombol share. Bapak Ibu tinggal klik share. Nah, ini tinggal di copy to clipboard. Oke. Bapak Ibu bisa juga bagikan melalui email. Bisa juga Bapak Ibu kalau punya web atau blog, Bapak Ibu mau post buku Bapak Ibu, buku digitalnya, bisa nanti tinggal dimasukkan embedded code-nya yang di sini, copy embedded code. Bapak Ibu bisa share juga ke dalam beberapa sosial media, Facebook, Twitter, LinkedIn ya, Skype, Telegram, WhatsApp, Pad, dan seterusnya. Ini bisa banyak. Ini bisa ke Blogspot, Messenger di Facebook. Ini Snapchat ya, banyak sekali. Atau Bapak Ibu bisa juga download. Nah, download cuma hanya bisa dibuka di Windows Flipbook. Kalau Bapak Ibu laptopnya atau anak-anak membukanya dari laptop yang ada Windows Flipbook. Atau Bapak Ibu bisa bagikan juga dalam bentuk QR code. QR code-nya bisa nanti tinggal di-download. Ya, di-download. Nah, ini di-save. Saya akan membagikan melalui link. Ini akan saya copy. Saya akan share di Zoom, di link Zoom yang ada di WhatsApp ya, di chat. Bapak Ibu bisa klik itu, apakah bisa ke play suara dan bisa ke play itunya, apa namanya, ulangannya, videonya, YouTube-nya bisa kebuka atau tidak. Kita lihat. Saya akan coba copy ke WhatsApp, ke WA saya. Ini contoh, ini nomor saya klik dari WhatsApp. Ini ketika siswa buka dari WA, tampilannya akan seperti ini. Saya buka halaman 1, ada suaranya, videonya saya klik. There are Bisa. There are 2 cats. Kalau saya klik Google Form-nya, akan masuk ke Google Form. Seperti ini. Jadi buku digital ini tidak hanya bisa memasukkan tulisan, gambar gitu ya. Video juga bisa, connect ke soal Google Form juga bisa, connect ke web Bapak Ibu juga bisa. Bapak Ibu bisa tambahkan audio juga di sini seandainya Bapak Ibu mau menambahkan audio, misalkan Bapak Ibu mau memberikan penjelasan tentang buku ini, Bapak Ibu bisa ya, bisa menambahkan audio. Nah, mau menambahkan audio biasanya kita rekaman dulu ya. Nah, saya biasanya pakai voice recorder yang ini, online stripvoice-recorder.com. Yang ini, online stripvoice-recorder.com. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngerekam, jangan lupa pakai mikrofonnya, earphone-nya ya, earbud-nya atau itu. Jadi supaya suaranya lebih jernih, lebih baik, lebih bagus. Saya start recording, ini saya allow dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English session with me, Ma'am Veronica. Today's materials is about there is and there are. Nah, ini bisa kita cut. Ya, Bapak Ibu, ini bisa kita cut sampai di sini. Coba kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cut di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English session with me, Ma'am Veronica. Today's materials is about there is and there are. Ya, kalau udah ini kita save. Kita save. Kalau kita menambahkan audio ya, ini terlanjur ini. Nah, saya pingin masukin audionya nih di sini nih. Ketika siswa klik donat, atau Bapak Ibu bisa juga kasih gambar Bapak Ibu. Klik wajah Bapak Ibu, gambar Bapak Ibu, bikin bitmoji-nya, masukin ke situ. Jadi kalau pengen penjelasan
tinggal klik Bitmoji saya, gitu kan. Ini audio kita masuk ke audio library, kita browse file. Ini saya ambil yang record yang tadi saya rekam. Nah, ini audio interaction-nya akan saya upload yang ini. Record online voice recorder. File ini bisa dikasih nama nggak, Bu? Bisa diganti namanya. Tapi begitu download langsung di rename di laptop Bapak Ibu. Di close. Nah, ini kan muncul kayak gini. Saya akan save ya. Saya stop editing dulu. Saya save. Downloadnya ketutup sama audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English session with me, Ma'am Veronica. Today's materials is about there is and there are. Nah, ini tadi saya taruh audionya di donat. Nah, bisa juga Bapak Ibu nanti klik dibuat manis lah supaya audionya itu lebih baik, atau audionya saya pindah lah, jangan di situ ya, pokoknya jelek banget. Pindahlah di sini ya, nutupin itu, kegedean Bu bisa dikecilin. Nah, bisa di sini. Stop editing, saya save lagi. Jangan lupa save setelah melakukan perubahan. Ya, jangan lupa stop editingnya di stop, baru save. Oke, tinggal di share ke anak-anak. Sebenarnya sih linknya sama dengan yang tadi, tinggal di refresh aja sama Bapak Ibu. Ya, saya akan coba share, saya copy link, saya bagikan di WA, linknya sama, ya, 14.086.71 HTML dan seterusnya. Bisa coba klik. Oke. Saya klik YouTube-nya. Nah, saya klik audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English session with me, Ma'am Veronica. Today's materials is about there is and there are. Saya klik Google Form-nya. Apakah connect? Masuk ke Google Form. Jadi satu link yang Bapak Ibu share ke siswa untuk pembelajaran ya akan lebih sangat simple dan variatif, menarik. Di situ bisa ada gambar, ada tulisan, ada video, ada audio, bisa connect juga ke Google Form ya, dengan satu kali link yang diklik oleh anak-anak. Nah, anak-anak biasanya kalau dapat, ini pengalaman yang saya lakukan, yang saya pakai di sekolah, anak-anak itu akan senang kalau dapat materi seperti ini. Jadi saya kasih materi, mereka udah paham, habis itu baru saya kasih bahan untuk diskusi, kira-kira apa yang sulit untuk materi ini, atau kita bandingkan dengan materi-materi yang sama, atau bagaimana untuk mengarahkan mereka ke arah critical thinking, jadi mereka bisa menganalisa sesuatu atau sebuah materi itu dengan lebih baik.
Jadi ini salah satu media yang bisa kita manfaatkan dengan mudah, yaitu dengan kita buat e-booknya dulu pakai Canva, lalu kita ubah menjadi digital book, kita tambahkan audio, kita tambahkan back sound suara, kita tambahkan audio kita connect dengan link-link yang lain ya, itu tidak hanya link Google Form ya Bapak Ibu, link yang lain-lain pun banyak bisa Bapak Ibu koneksikan, terutama kalau udah belajar VR, virtual reality, Bapak Ibu bisa connect ke link virtual reality. Nah ini kan kita belum bahas virtual reality, baru basic-basicnya dulu. Nah untuk sesi Canva dan Haizin sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kembali ke Zoom. Kurang jelas, berputar-putar. Izin bertanya, Ibu. Ya. Saya dari Liana SDT Al-Imam. Boleh dong Bu, nanti ada YouTube-nya untuk mengulang. Soalnya tadi saya ngikutin lumayan cepet juga ya. Kalau bisa gitu, izin ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, ini kan direkam ya. Nah biasanya itu kan ada YouTube channelnya, nanti akan di share di YouTube channelnya, streaming di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ulang lagi di situ. Nah ini kenapa ini tadi? Oh iya. Sinyalnya. Terima kasih Ibu. Iya ada YouTube-nya. Nanti bisa di follow, di like, di subscribe juga bisa. Ini mungkin sepertinya sinyal saya di sini tidak bermasalah. Mungkin sinyal di tempat Bapak Ibu yang menyebabkan ada beberapa yang tidak muncul ya. Kayaknya sih di sini baik-baik saja. Bisa, ada masalah nggak Bapak Ibu? Bisa dibuka kan itunya, buku Haizinnya? Bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sih Bu. Nah berarti sekarang sesi pertanyaan. Apa ini yang kurang paham ketika saya tadi ketika tadi saya kasih materi, misalkan Canva, Bapak Ibu udah terbiasa belum dengar? Ya, silakan Bu Rudiati ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Vera yang sudah menjelaskan luar biasa sekali. Saya sudah pakai Canva sebenarnya ya untuk berbagai kegiatan, tapi saya belum pakai yang Haizin Playbook ini. Saya biasa pakai playbooknya dari AnyFlip atau yang lainnya. Pertanyaan saya, apakah ini ada limited halamannya ya Bu? Jadi apakah terbatas halamannya? Itu yang pertama. Terus tadi terima kasih sudah bagaimana cara masukkan video, Google Form, mungkin juga live worksheet atau quizzes yang lainnya. Tapi bagaimana dengan pertanyaan kedua, bagaimana cara memasukkan PPT yang interaktif Bu? Apakah misalnya saya pakai SlideGo, tapi ada interaktifnya, klik ini, klik itu, apakah sama seperti masukkan URL-nya atau harus pakai di Canva lagi PPT-nya? Itu yang pertama ya, pertanyaan pertama. Bagaimana cara memasukkan PPT interaktif? Lalu pertanyaan kedua ya maaf. Jadi apakah yang pertama itu apakah ada batasan halamannya? Yang kedua apakah PPT-nya itu bagaimana cara memasukkan PPT-nya? Lalu paling itu udah dulu aja deh Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik. Kalau untuk satu buku digital itu tidak ada limit. Cuma yang dilimit adalah jumlah bukunya. Kalau kita pakai yang gratis, kita cuma dapat 5 flipbook. Satu flipbook mau 100 halaman, mau 200 halaman tidak ada limitation ya, nggak ada limit. Nah, kalau seandainya kita udah bikin, kalau supaya menghindari berbayar ya Bapak Ibu, berarti kalau udah 5, Bapak Ibu tambah Gmail lagi, nanti bikin lagi flipbook lagi di Gmail yang lainnya. Kalau misalkan menghindari untuk bayar. Tapi sekiranya kalau saya sih, kalau memang
aplikasi itu worth it untuk saya pakai, saya nggak masalah kalau saya harus bayar gitu kan, kalau memang bagus. Contoh nih yang sering saya pakai, yang tadi slide interaktif, itu saya pakai per deck. Di Google Slide itu, saya pakai per deck, dia bisa interaktif Google Slide saya. Nah, itu kalau saya disuruh bayar, saya bayar. Karena saya sering pakai itu. Terus juga beberapa aplikasi lain juga sekiranya memang bagus, saya bisa pakai untuk ibaratnya membuat pembelajaran saya lebih menarik, saya tidak ragu-ragu untuk bayar kalau saya gitu. Jadi kembali lagi, tidak ada limit per halaman, cuma kita di limit jumlah buku. Kalau gratisan 5, kalau mau lebih dari 5 kita premium atau kita pakai akun Gmail yang lain, kita bikin lagi Heijin di situ. Yang penting kan kita punya linknya, baik bisa dibagikan ke anak. Nah, kalau untuk dikoneksikan ke PPT yang interaktif, ya kan, PPT interaktif berarti kita harus punya link PPT-nya itu. Jadi sama seperti tadi mau nge-link ke Google Form, tinggal di-link ke PPT-nya. Jadi anak-anak bisa langsung masuk ke slide itu dan mengerjakannya. Seperti itu, Bu. Berarti harus ada URL-nya ya, Bu? Iya, ada Kalau URL-nya. di Canva kan biasanya memang sudah ada ya gitu. Maksudnya kalau dari PPT biasa. Itu iya, terima kasih Bu Vera. Iya, Sangat sama-sama. inspiratif. Iya, silakan Bu. Yang mana dulu nih? Bu Rulia tuh udah, Bu Paloma, silakan. Dari mana, Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya dari Bandung Bu. Bu Bandung. Ya, izin bertanya Ibu ya, menarik sekali, inspiratif sekali Ibu. Makanya saya mau ikut bergabung dalam kegiatan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan selama ini kan kami, terutama saya hanya bisa menggunakan Canva, Flipbook yang masih standar ya Bu ya. Nah, ingin tahu Bu, yang pertama, bagaimana Bu cara prosedur untuk supaya tadi terinspirasi dari Ibu yang dikatakan Ibu dari awal, ingin menggunakan Canva, tapi menggunakan Canva yang fasilitasnya free semua menggunakan akun belajar. Aku belajar. Yang akun belajar itu saya belum tahu Bu petunjuknya untuk bisa mendaftarkan menggunakan SK itu yang pertama Bu. Nah yang kedua itu saya materi baru dari Ibu mengenai Heijin. Apakah Heijin sama dengan Flipbook yang memang dipergunakannya untuk interaktif supaya anak tidak bosan ya kalau Flipbook terus gitu Bu ya, dengan menggunakan Heijin apakah sama, dan apakah antara Flipbook dan Heijin itu ada batasan nominal pembayarannya seperti yang di Canva gitu Bu. Kalau aplikasi kan suka ada berbayar gitu. Kalau Canva kebetulan kemarin itu saya kaget juga Bu ya, hampir sekitar 700.000 mau cobain yang premium tuh Bu ya. Saya kaget juga. Nah ternyata ada teman yang ngasih ide waktu itu, ikut pelatihan seperti ini menggunakan SK, prosedurnya begini Bu Pal, gini. Nah, saya mohon petunjuknya dari Ibu. Oh iya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ibu punya akun belajar.id? Ada Bu. Nah, tinggal login aja pakai itu. Jadi semua fasilitasnya free gitu Bu? Free, iya. Semua fasilitasnya free. Kalau yang nggak punya akun belajar.id, coba ya saya ini ya. Coba saya lihat. Saya waktu itu pernah, tapi saya lupa. Tapi tidak usah menggunakan SK gitu Bu ya kalau tidak sudah usah. Kalau punya akun belajar.id tidak usah itu menggunakan SK. Tidak usah menggunakan SK. Ya, kalau yang nggak punya akun belajar.id terpaksa harus mengupload SK. Misalnya ini, oke, saya coba share screen ya. Mudah-mudahan saya ini, mudah-mudahan saya nggak salah klik. Mudah-mudahan saya nggak salah klik. Oke, ini apa namanya? Saya coba try Canva Pro, tapi jangan set yang mana ya waktu itu ya. Saya lupa deh. Apa-apa Bu nanti aja.
Nah, menurut ini kan saya ada tetap education, Iya, Bu. ya Bapak Ibu. Di sini, ini teachers and school. Mhm. Ini free for teachers resources. Resort. Iya, Ya. education. Oke. Just for educators, untuk educators. Nah, di sini Bapak Ibu bisa di sini Bapak Ibu klik get verified. Saya ulang ya. Ya. Di education ini Bapak Ibu di plans and pricing Bapak Ibu masuk ke education yang ini, Powerful Free Tool. Nanti ini get verified. Get verified kalau kita guru ya. Ini claim Canva for education for free. Jadi klaim Canva untuk pendidikan. Ini kita get started. Nah, kasih nama sekolah kita. Misalkan saya SMPN 88. Veranica. Misalkan ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu upload SK-nya. Bapak Ibu punya SK misalkan, upload di sini. Nanti akan diverifikasi kurang lebih paling cepat 1 kali 24 jam, maksimal 2 kali 24 jam di sini caranya, ya. Jadi saya skip dulu, saya ulang. Bapak Ibu masuk ke akunnya, ya. Nanti account setting account. Lalu di plan and pricing di sini, Bapak Ibu yang edukasi. Nah, ini get verified. Verifikasi, Bapak Ibu nanti tulis nama sekolah, ini get started, mulai nama sekolah, nanti upload SK di situ. Nah, kalau yang nggak punya akun belajar.id, ya ini tadi saya kasih nama SMPN 88. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal upload SK, nanti tinggal nunggu verifikasi dari email. Kalau yang udah punya akun belajar.id, ini Bapak Ibu sign out dulu, keluar dulu, sign out, lalu masuk pakai akun belajar.id-nya. Itu sudah langsung otomatis. Tidak pakai upload lagi kalau yang udah punya. Tinggal di sign out aja. Ini kebetulan saya pakai Chromebook, jadi saya nggak bisa pakai Bapak Ibu. Saya ada akun saya yang belajar.id. Saya tambahkan. Ibu, kalau punten ini Bu, memotong. Ketika kita punya akun lain di Canva dengan kebetulan saya ada modul di akun yang lain bukan yang di belajar.id. Nah, ingin mengcopy Bu dari yang akun lain di Canva beberapa modul, ingin saya copy ke akun belajar, itu bisa nggak Bu ya? Karena saya sudah coba agak kesulitan. Emailnya sama nggak Bu? Emailnya beda dari email yang biasa dengan email mau saya pindahkan modul yang di email biasa Gmail, mau saya pindahkan modulnya ke akun Canva yang belajar.id. Oh, tinggal itu aja Bu. File yang Bapak Ibu di Canva ini, contoh saya punya ini ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu share. Di-share, nanti tambahkan alamat emailnya. Oh iya. Nanti ngebukanya di bagian yang share with me project yang dari di sini saya belum ada di share ininya, nggak bisa ini. Di akun yang belajar ID-nya Bu ya dibukanya betul gitu. Iya, misalkan filenya ada di akun belajar.id, tinggal filenya diklik tanda titik 3-nya ini ya di share ke email yang mana gitu. Nanti ada shared file, shared device, shared project seperti itu. Nanti dimasukkan ke tim. Seperti itu.
Ya, terima kasih. Jadi saya stop share screen dulu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Izin bertanya keunggulan aplikasi Haizin dengan Flip HTML dan AnyFlip. Nah, kalau aplikasi kalau dibandingkan gini ya, di sisi ini dia ada plusnya, di sisi ini ada minusnya. Jadi kalau dibandingkan kayaknya nggak bisa ya, Bu. Contoh kalau saya suruh membandingkan dengan Microsoft PowerPoint dengan Google Slide gitu ya. Di sisi lain dia ada plusnya, Google Slide itu di sisi lain juga ada minusnya. PowerPoint juga di sisi lain dia ada plusnya, ada minusnya. Tergantung kita membutuhkannya seperti apa. Kenapa saya pakai Haizin hari ini? Karena Bapak Ibu kan sudah sangat biasanya ya guru-guru tuh lagi booming banget ini pelatihan Canva. Nah, supaya lebih simpelnya ini Bapak Ibu ternyata mau bikin flipbook nggak usah bikin lagi dari nol, dari file yang udah ada di Canva aja, tinggal di convert menjadi Haizin. Ya, kelebihan Haizin itu dia bisa langsung connect dengan Canva. Kalau yang lain kan agak ribet mengkoneksikannya. Mungkin itu aja. Kalau flipbook lain juga sama, tetap bisa masukin video. Cuma kalau akun lain saya pernah pakai flipbook juga. Kalau mau masukkan video itu harus premium, harus bayar. Mau masukkan audio harus bayar. Kalau di Haizin kan masukkan video, masukkan audio dia gratis. Cuma bedanya kita cuma 5. Terus kalau di flipbook lain template-nya udah disediain sama dia. Jadi nggak bisa kita desain sendiri, ibaratnya mengikuti kemauan kita nih. Contoh saya bahasa Inggris, ada English 88, saya punya logo sendiri. Jadi anak-anak udah tahu, oh ini berarti kelasnya Mbak Vera. Kalau yang nggak pakai logo ini bukan kelas saya, seperti itu. Jadi tergantung Bapak Ibu. Kalau memang udah terlanjur familiar dengan Canva, saya rasa ini akan lebih sangat efektif, lebih sangat memudahkan seperti itu. Ini pertanyaan untuk Bu Muriani, sekalian saya jawab. Baik, untuk pertanyaan Bu Paloma sudah terjawab ya, Bu? Iya, Bu. Terima kasih. Jadi hanya Canva yang maksudnya Haizin itu bisa memudahkan kita ketika tidak usah mendesain ulang dari Canva gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, makasih Bu penjelasannya. Ya, selanjutnya Bu Trisna, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Wiwi ya, dari Bekasi. Iya. Terima kasih Bu Vera, saya jadi mendapatkan ilmu baru ya. Saya tuh termasuk generasi old, tapi ya senang pengen jangan semangat. Jangan sampai ketinggalan, at least tahu gitu ya kalau orang. Benar Bu. Oke, terima kasih sekali Bu Vera ya sharingnya. Yang saya tanyakan tadi saya ketinggalan dikit waktu bagaimana ngimpornya dari Canva ke Haizin-nya. Login ke Haizin gitu pas ngimpornya saja tadi yang ketinggalan. Kemudian saya tanyakan untuk kita menggunakan video-video dari YouTube itu masalah legalitasnya gimana Bu? Itu nanti bermasalah nggak? Karena ibu kita kan kita publish juga. Itu aja Bu yang perlu saya tanya. Terima kasih. Untuk YouTube, ketika kita mengupload video kita setting public, berarti sudah mengizinkan orang lain di seluruh dunia untuk menggunakan video kita. Nah, itu kita tidak akan terkendala dengan hukum dan plagiarisme kalau kita pakai video-video yang di YouTube, karena memang yang membuat create video itu kan sudah setting bisa kita buka secara umum. Nah, cuman tadi yang suara. Nah, kalau kita mau misalkan mau masukkan suara musiknya artis Korea gitu ya, kita rekam, kita punya audionya, kita masukin ke situ, kita bakal kena. Jadi makanya tadi saya kasih ada backsound yang kita bisa pakai free royalty gratis. Tadi saya kasih webnya di Bensound. Terus atau kita kalau mau ngerekam suara kita sendiri tadi pakai voice.online.recorder seperti itu. Jadi paling yang kalau kita terkendala terkendala itu musik biasanya gitu kan. Jadi kalau YouTube nggak akan terkendala. Tapi kalau musik supaya kita nggak terkendala, kita ambil musik-musik yang gratis tadi dari Bensound, nggak akan terkena royalti. Bisa-bisa kita ibaratnya di blacklist
black terus didenda suruh bayar sekian ribu dolar kan, wah padahal kan bukan kita pakai buat komersil gitu kan, ini pakai untuk pendidikan. Tapi kalau kita memang kita pakai untuk pendidikan, kita bisa ibaratnya kita bisa memberikan argumen, saya tidak pakai untuk jual menghasilkan sesuatu, tapi memang saya pakai untuk pendidikan sih aman kalau kita guru gitu ya Bapak Ibu. Tapi tadi saya kasih save-nya, biasa kita terkendala suka pakai audio yang nah itu musik-musik dari artis ya, kita bisa ini sama mereka dituntut. Jadi kalau YouTube ya. Iya. Baik Ibu, terus tadi apa ngimpornya tadi aku ketinggalan sedikit. Tinggal klik share, saya ulang ya Bapak Ibu. Saya share screen lagi. Tadi Canva-nya yang ini. Saya buka lagi. Nah, ini kalau kita mau jadikan flipbook, udah kebuka ya mudah-mudahan. Tinggal Bapak Ibu klik di sini ke itu ya, share. Klik yang titik 3 ini, yang lainnya more. Nah, klik ke bawah. Itu ada Heizin. Nah, tinggal diklik aja. Heizin. Tinggal di save, nanti dia akan masuk. Jadi apa kita share-nya ke Heizin gitu ya? Ya, ke Heizin, di prepare design. Nah, untuk Heizin ini apakah harus pakai akun apa aja bisa kan ya? Bisa, nggak harus belajar.id. Yang penting Gmail gitu aja, Bu. Nah, ini berarti nanti saya punya 2 flipbook yang pakai desain yang sama. Gak apa-apa, nanti saya ajarin cara menghapusnya sekalian. Ini sesinya direkam, nanti bisa di play ulang, hanya dimunculkan di live stream. Sebentar, ini lagi proses dikit lagi. Lama juga ya. Iya, ini sinyalnya. Nah, udah. Your design has been saved. Tinggal klik view Heizin flipbook. Udah langsung tampilan tadi ya. Ya, ini kalau saya lihat di dashboard, saya akan ada 2 karena tadi saya 2 kali ngupload ya. Ini. Nah, itu kalau mau hapus. Nah, kalau mau hapus, ya Bapak Ibu tinggal klik di sini. Berarti kan tadi bisa diedit ya Bu ya? Ya, bisa diedit. Kemudian kan ke-upload lagi yang terbaru. Ya. Terus yang lama misalnya kita hapus gitu. Ya, bisa di-delete. Ya, ini saya lihat dulu. Ini kayaknya yang ada judulnya Deris dan DRR. Kalau ini yang tadi barusan ini, yang saya hapus yang ini aja. Yang ini saya delete. Oke, itu cara menghapus. Oke, kalau gratis di sini ada 1 out of 5 free flipbook. Jadi jatah kita bikin 5 flipbook. Kalau versi yang gratis. Kalau halaman tidak ada, ibaratnya nggak ada pembatasan. Yang dibataskan jumlah bukunya ada 5. Bu, saya kan mau bikin setiap materi, saya pengen punya flipbook. Materi saya ada 11 chapter. Berarti saya butuh 11. Nah, kalau kayak gini menyiasatinya berarti Bapak Ibu bikin beberapa akun Heizin. Jadi bisa misalkan satu akun 5. Pengen gratis semua gitu ya? Iya, kalau pengen gratis semua. Pakai akun yang berbeda-beda. Akun yang berbeda seperti itu. Penting kan kita punya linknya. Anak-anak bisa buka link. Kan nggak tahu mereka pakai link yang Gmail kita yang mana kan mereka nggak tahu. Yang penting kan materi tersampaikan. Terus itu menarik buat mereka belajar jadi lebih semangat, materi lebih bisa dipahami, endingnya kan nilainya lebih bagus. Nilainya bagus. Terima kasih Bu. Ya baik. Penanya berikutnya Ibu Sumi, silakan. Iya, terima kasih Ibu Vera.
Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Saya mendapat ilmu baru. Saya bersyukur bisa bergabung di sini. Cuman tadi saya masuknya sudah setengah jalan. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama waktu kita masuk Canva itu kan ada desain ya Bu ya. Kita pilih yang mana itu Bu? Saya tadi ketinggalan. Pilih yang Bu. Oh Iya. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan, sewaktu kita mau masukkan audio sama video, itu kan ada snipping ya Bu ya? Iya. Ada tanda plus. Itu muncul sendiri atau kita ngeklik sesuatu itu Bu? Muncul sendiri. Begitu kita klik video, dia langsung otomatis. Tinggal kita drag area mana, bikin kotak yang mau kita munculkan video. Iya. Iya, itu aja sih Bu. Terima kasih. Oh iya. Ya, sama. Jangan lupa ya ntar tugasnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil buka-buka ini ya. Petunjuknya mendaftarkan akun belajar.id. Tadi udah ya. Ya Bu, maaf. Monggo. Saya kan baru ikut sekarang nih, yang kemarin nggak ikut. Ada tugas apa gitu kan nggak tahu saya. Bikin e-book. Bikin e-book, nanti kirim linknya gitu Bu. Nanti ada apa? Ada link untuk mengumpulkan e-booknya Bapak Ibu. Jadi bikin kanvanya, terus ubah jadi e-book. Kalau udah kan nanti tuh jadi link buat di-share ke siswa. Nah itu yang dikumpulkan. Kayaknya sih gitu. Ini sesi kedua bukan? Sesi kedua kan tinggal penugasan ya. Jadi harusnya kan zoomnya ada pertemuan ya? Sebelumnya belum, nggak ada. Ini kan angkatan ketiga, angkatan kedua udah kemarin, angkatan pertama udah, ini kan angkatan ketiga. Saya pikir itu berkelanjutan, jadi saya ketinggalan gitu. Oh enggak. Baik. Ya jadi harusnya kan zoomnya 2 hari. Hari ini kita fokusnya ke Canva gitu ya. Nah cuma tadi saya persingkat, habis Canva langsung ke Heizin. Harusnya Heizinnya besok. Tadi Pak Aris kan bilang gimana kalau dipadatkan. Ini angkatan 3 gitu ya, bukan sesi ketiga gitu ya. Saya pikir sudah ketinggalan sesi-sesi sebelumnya. Enggak. Sesi berikutnya nanti materi berikutnya lebih menarik lagi Bu, jangan ketinggalan. Baik, terima kasih Bu. Jadi besok tinggal fokus ke pembuatan praktik langsung buku digitalnya. Kalau misalkan ada kesulitan bisa konsultasi di grup WhatsApp atau ini grupnya WhatsApp atau Telegram ya Bapak Ibu? WhatsApp ya. WhatsApp. Monggo ada yang mau bertanya lagi silahkan. Boleh tanya? Ya silakan Bu. Bu Emma Sulastri. Kasih Bu waktunya. Ya. Untuk pembuatan ini boleh satu modul gitu. Pertama. Boleh. Kita langsung kayak apa tadi? Langsung di-share gitu aja. Atau gimana cara? Kalau misalnya satu buku saya kan sedang bikin modul. Modulnya berarti bikinnya pakai Canva? Enggak. Pakai biasa. Harus pakai Canva. Nanti convert ke Heizinnya gimana Bu? Oh nggak bisa ya? Berarti kita satu pertemuan paling kayak. Misalnya hari ini kita ngajar berarti satu. Karena kan cuma 5 ya. 5 halaman. Berarti modulnya di itu aja Bu, berarti modulnya dimasukin ke Canva, satu misalnya satu pertemuan gitu ya? Ya, bisa kayak gitu. Jadi harus ke Canva. Boleh nggak ke PPT? Nggak ada juga ya? PPT kan bisa. PPT-nya bikin yang enak kalau di Canva kan PPT bikin PPT-nya di Canva. Terus itu tinggal kita ini bisa juga Bu kalau Bapak Ibu punya PDF. Ya. Bisa juga dari PDF. Ini coba saya izin share screen. Kalau misalkan apa tadi tuh modul, berarti kita masuk ke Heizinnya ini, ya.
Tinggal Bapak Ibu upload PDF-nya. Punya PDF apa? Ambil, misalkan ini PDF. PDF-nya ini. Saya nggak pakai Canva ya, saya pakai PDF. Masukin. Nah, tinggal di-upload. Nah, ini PDF-nya nih. Muncul. Karena cuma satu, nggak bisa dibalik. Bisa Bu, dari upload PDF tadi modulnya. Cuman kan nanti modulnya itu udah ada kotak-kotak belum buat masukin video. Jadi kan persyaratannya kan harus bisa masukin videonya, masukin ngelink ke Google Form atau ngelink ke live worksheet atau ngelink ke quizzes gitu atau ngelink ke PPT yang tadi interaktif. Nah, kalau dari modul kan berarti nggak modul kalau udah jadi gitu ya, berarti kan nggak bisa ada kolom-kolom buat memasukkan itu namanya video, audio dan lain-lainnya yang untuk materi hari ini. Misalnya nggak usah pakai video dan sebagainya, pokoknya kita kasih e-book tapi yang gitu, bisa sih, bisa juga. PDF itu. PDF dulu, baru kita upload gitu seperti tadi. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, daftar hadir sudah di-share ya Bapak Ibu, silakan diisi. Karena kalau nggak diisi daftar hadir nggak bisa itu deh, bisa dapat sertifikat. Ada pertanyaan lagi, silakan. Kayaknya udah pada pinter nih, udah tinggal siap bikin ini nih kayaknya, siap bikin e-booknya. Bingung kali Bu. Belum nyobain, masih ya. Nanti kalau nyobain baru ketemu masalahnya. Coba lagi baru. Karena kan tadi sambil nyobain gitu Bu, ya, begitu saya ini. Udah selesai. Ya. Cuma apa-apa. Boleh lihat dong di share. Oke, saya share ya. Di WA, Bu. Ya, silakan. Oke, ntar saya share. Mana nih yang mau share? Itu udah saya share. Oh. Di WA, di WA. Oh, di WA. Ditampilin di ini aja di Zoom. Iya, oh iya, oke. Di share screen di Zoom-nya. Ya, nanti saya cari dulu sebentar ya, agak lama biasa. Oh, saya pikir ditampilin di ini, Bu. Ini lagi belum bisa. Lagi cari. Oh, iya. Cari dulu ya, Bu ya. Di share screen di Zoom. Ya udah, kalau agak kesulitan share screen di Zoom nggak apa-apa. Ya, udah jadi nih, keren ya. Mantap. Saya buka bukunya. Ini ya Bu bukunya. Wih, keren.
ini ya Bu bukunya. Mantap, keren. Oke, baik. Tinggal ditambah itunya ya Bu, video sama link ke Google Form atau live worksheet gitu ya kalau untuk anak Bisa SD. ngikutin guru-guru aja, saya bilang biar bisa dulu. Ya, benar, mantap. Tinggal ditambah-tambah lagi sedikit. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Ini sepertinya udah mau jam 9 ini di 20.40. Jadwal Zoom kita sih kayaknya kalau nggak salah sampai jam 8.30 ini saking semangatnya nih sampai melewati jadwal yang sudah ditetapkan ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat, bisa saling menginspirasi, saling bertukar ilmu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk selalu belajar. Kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri kurang lebihnya kalau ada kesalahan dan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam sesi ini saya mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Arief, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'am Vera, luar biasa sudah menyampaikan materi e-book pada teman-teman di angkatan ketiga ini. Bapak Ibu, bagi teman-teman yang sudah mengerjakan penugasan, nanti boleh di-share di grup. Dan besok, seperti tadi disampaikan oleh Ma'am Vera, materi sudah disampaikan secara tuntas, sehingga besok tidak ada lagi Zoom. Oleh karenanya, Bapak Ibu bisa langsung nge-share hasil karya Bapak Ibu di grup WA. Kalau tidak ada di grup WA, boleh japri ke saya. Nah, Bapak Ibu, untuk sertifikat kami baru akan proses di hari Senin, mungkin butuh waktu 1 minggu. Jadi penerbitan sertifikat mungkin setelah 1 minggu ke depan. Bu Vera, sekedar informasi tadi yang bertanya itu Bu Wiwi. Bu Wiwi adalah salah satu asesor tingkat nasional yang berasal dari Kota Bekasi, luar biasa. Salam hormat Bu Wiwi. Alhamdulillah bisa bergabung di Zoom Komunitas Guru Digital Milenial. Alhamdulillah kehormatan bagi kita semua, Ibu bisa menghadiri kegiatan webinar ini, luar biasa. Bapak Ibu, kemudian untuk webinar-webinar selanjutnya kami sudah menyiapkan materi-materi yang sangat inovatif, materi-materi yang simpel, sederhana, tapi menarik dan sangat relevan untuk pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, kita akhiri webinar kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Veronica yang sudah berbagi ilmunya. Kemudian kepada peserta yang luar biasa sangat antusias mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Baik, dengan mengucap hamdalah kita akhiri Zoom meeting kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, kita foto bersama. Tolong yang menggunakan laptop boleh dibantu ya untuk screenshot kemudian di-share ke grup. Silakan. Mohon maaf nanti link YouTube-nya di-share lagi ya Pak ya? Ya, nanti kami akan share untuk link YouTube-nya. Kami proses mungkin dalam waktu 2-3 hari ke depan. Oke, sudah di screenshot kah? Oke, dinyalakan kameranya. Oke, sudah ya? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian kegiatan kita malam hari ini. Kami akhiri. Mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih. Mohon pamit.